Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Dalam video ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan fenomena makam palsu ya kawan-kawan. Jadi ini apa sih tujuan membuat makam palsu itu kawan-kawan? Kenapa sebegitunya sampai seperti masif gitu ya? Seperti ada tim-tim tertentu yang memang sudah ditugaskan untuk mencari makam-makam palsu. Ya nggak ada makamnya pun dibikin makam palsu juga banyak ya kan. Sampai-sampai tega ya membelokkan sejarah, kemudian membuat silsilah yang tidak jelas begitu kan, mencangkok silsilah, bahkan keluarga dari yang punya makam tuh masih ada ahli warisnya gitu. Mana coba? Ya itu karena alasannya ya fulus lah ya. Sedikit saya akan sampaikan pada Anda tentang kelebihan atau manfaat makam palsu kawan-kawan. Apa itu kelebihan makam palsu? Yaitu adalah pundi-pundi uang ya. Di antaranya ya kotak kamal, kawir ya kan, bisa menghasilkan pundi-pundi harta karun, sumber emas ya, bisa dikatakan sumber emas. Karena ada dari beberapa media menyampaikan tentang pengakuan kuncen makam palsu dalam 1 tahun bisa setorkan 5 karung uang pada Habib Lutfi. Iya kan, inilah kelebihannya makam palsu. Makanya ya cukup menggiurkan ya ternyata ya makam palsu. Kalau menurut saya sih pembelokan sejarah, terus bikin silsilah yang nggak jelas gitu kan, yang silsilah biasanya bin yang kayak begitu deh gitu kan ya. Ini perbuatan keji kalau menurut saya. Ini kejahatan bagi bangsa ini saudara-saudara. Jadi nggak bisa didiamkan. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan hal ini agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri, iya nggak? Agar tidak gagal paham, yuk kita ikuti video ini. Ini adalah pembodohan secara publik dan ini membahayakan mindset masyarakat Indonesia. Apalagi ketika ini diimani, Kemudian dijadikan rujukan untuk ziarah, entah itu masyarakat Wadas Lintang ataupun di luar masyarakat Wadas Lintang. mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet melalui jalur metafisika, mengancam untuk membunuh keluarga saya. Nah, tapi pada hakikatnya karena ini adalah berurusan dengan akidah, apapun itu, kami selaku pemegang dokumen akan terus melangkah, terus maju demi menegakkan apa yang dinamakan kebenaran. Kami sebenarnya supaya tidak dianggap dompleng-dompleng sudah melakukan penelitian tahun 2015. Ini majalah Pada Suka, pada Pekan Dewa Kalijaga. Kita sudah melakukan kajian, penelusuran bahkan. Ini ada bukti-buktinya di sini. Saya sampai di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah yang lain untuk menelusuri kuburan-kuburan yang dalam tanda petik diduga palsu. Saya sampaikan waktu itu bahwa ada kecurigaan bahwa sejumlah makam itu palsu. Dan sejarah juga sudah dipalsukan. Mohon para pakar bicara. Saya boleh mengatakan terima kasih, tapi juga mungkin berhak untuk mengatakan ada sedikit yang ya kurang puas. Memang tidak akan pernah puas. Kenapa masalah makam-makam yang kita bicarakan itu tidak diangkat waktu? Nampaknya ada gerakan sengaja pemalsuan. Apakah pemalsuan makam kuburan itu dibuat oleh sebuah tim atau hanya euforia perorangan? Saya tidak mau mengandai-andai. Tetapi kalau melihat begitu masifnya dan begitu meratanya, tidak mustahil itu dilakukan oleh sebuah kesebelasan yang profesional. Dari nol, dulunya dari bambu, masih atapnya pakai duk, sampai sekarang selain didukung dengan guru-guru saya, bukan guru spiritual, benar-benar saya ngaji di situ. So, ya ada yang dari Kebumen, ada yang dari manapun, dia mengatakan tolong tanah itu dijaga. Dari bambu, masih atapnya pakai duk, sampai sekarang. Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, itu fenomenanya di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Yang terakhir misalnya di Ciamis sendiri, di kampung saya, kita ada laporan bahwa ada kuburan Syekh gitu, Syekh Dimyati gitu. Saya ke sana, saya telusuri, ternyata itu cuma omong kosong aja, katanya dapat
ada kiai Gus yang dapat mimpi, saya kejar. Mimpinya apa, di mana, berani sumpah enggak? Saya yakin Anda bohong. Tiap peziarah yang datang ke makam-makam yang dikeramatkan sepertinya gampang sekali untuk mengeluarkan uang. Ini semua terjadi karena adanya kesalahpahaman di dalam memahami teks-teks keagamaan. Kan kita tahu dalam agama itu ada ajaran bahwa memang di bumi ini ada beberapa tempat yang diyakini dan memiliki keberkahan. Nah, di antara tempat-tempat yang berkah di mana kalau kita berdoa di sana cenderung diijabah oleh Allah, itu adalah makam para nabi dan para wali, orang-orang soleh. Siapa saja duduk di samping mereka tidak akan merugi, baik hidup maupun mati. Nah, tetapi kemudian keyakinan ini difahami, kemudian dikembangkan dengan rasa sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menganggap bahwa kalau mengeluarkan uang di kuburan orang-orang itu bagus gitu loh, lebih mustajab. Dan ini peluang yang memang orang tidak punya pekerjaan kan, pengen dapat duit banyak juga, ya sudah bikin kotak amal di situ. Ketika tidak ada, maka dia mencari kuburan-kuburan tua atau kejing-kejing tua lah istilahnya kan, kuburan-kuburan tua untuk dijadikan sebagai lahan bisnis kuburan. Menjelang pilkada sekarang nih, orang datang di satu pekuburan kan, kita nggak akan nyebut di mana-mana saja. Datang ke kuburan yang sedang haul misalnya, di tempat itu diyakini ada efeknya terhadap pencalonan dia sebagai bupati misalnya, atau sebagai apa saja gitu. Posisi satu jabatan itu sebagian tawar-menawarannya dengan tokoh yang selama ini menjadi pengurus makam. Namanya orang ngurus wali dong, ya kan? Sakti gitu toh. Makan katanya itu kalau dari pengen itu, karena kalau dipegang baunya wangi itu makam aulia atau makam wali. Oke, Mas Mulur. Kan itu kan ada, alhamdulillah itu enggak ada Mas. Akhirnya itu datang, malamnya datang, saya ini, nama saya ini, sama saya ini. Di waktu itu, waktu penggaratan itu ada kelebihan luar biasa. Nah, nanti keluar dari bumi itu semilir angin, tapi wanginya luar biasa. Ya, yang keanehan itu waktu yang pertama itu antara Syekh Romanudin kali Syekh Kamal, kedua bapak dan anak itu. Malamnya itu waktu saya didatangi, masih lah, omong-omongan ngomong ya. Nah, itu akhirnya kalau mendet pulpen kali kertas, kalau tulis, nah asmon ini teranehnya itu dulu itu kan belum ada tuh lampu-lampu gini, beneran ada. Timur oblek lah, template lah. Keanehan itu waktu saya nulis serat itu, damar oblek itu bisa naik sampai 1 meter lebih. Itu ada cahaya biru. Setelah saya nulis itu turun. Tapi saya tidak tahu. Saya fokus pada tulisan itu, yang tahu mas saya. Itu nyata ya. Terbesoknya terus saya kesini bikin